Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Bu Nola. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam adonan dasar. Kita simak bersama ya. Kita ke pengertian adonan dulu. Oke, apa itu pengertian adonan? Adonan adalah campuran atau gabungan dari berbagai bahan makanan yang dibentuk ataupun tidak dibentuk, kemudian diselesaikan dengan teknik pengolahan basah atau teknik pengolahan kering. Itu adalah pengertian dari adonan. Dari pengertian adonan, ada kata gabungan atau campuran ya teman-teman. Berarti bahan makanannya lebih dari satu. Pintar ya. Jadi bahan makanan bisa berupa mentega, telur, ataupun tepung yang diolah menjadi satu, kemudian dibentuk atau tidak dibentuk dan diselesaikan dengan teknik pengolahan basah dan teknik pengolahan kering ya. Di kelas 11 kita sudah belajar bersama tentang teknik pengolahan basah dan teknik pengolahan kering. Masih ingat ya teman-teman ya? Oke. Masih ingat teman-teman apa perbedaan teknik pengolahan basah dan teknik pengolahan kering? Apa yo perbedaannya? Oke, kalau teknik pengolahan basah itu selalu berhubungan dengan air ya teman-teman. Sedangkan teknik pengolahan kering itu berhubungan dengan minyak ya, ataupun dengan oven. Itu perbedaan teknik pengolahan basah dan teknik pengolahan kering. Kita review materi kelas 11 tentang teknik-teknik pengolahan makanan. Oke, kita kembali lagi ke adonan ya teman-teman. Bu Nola akan menjelaskan macam-macam adonan berdasarkan jumlah bahan cair. Kira-kira apa saja adonannya berdasarkan jumlah bahan cair? Oke, yang pertama ada adonan cair. Kemudian ada adonan padat, adonan kental, dan yang terakhir adalah adonan pasir. Itu semua adalah macam-macam adonan berdasarkan jumlah bahan cair. Bahan cair yang biasa digunakan dalam pembuatan adonan bisa air, kemudian bisa santan, susu, ataupun air kelapa. Itu adalah bahan cair yang biasa digunakan dalam pembuatan adonan. Yang pertama, untuk adonan cair, pengertiannya adalah campuran dari bahan makanan dengan perbandingan 1:2-3 ya. Satunya adalah bahan pembentuk atau tepung, kemudian 2-3-nya adalah bahan cair ya. Misalnya tepungnya adalah 50 gram, kemudian bahan cairnya 2-3-nya atau 100-150. Contoh makanan dengan adonan cair. Yang pertama ada peyek, kemudian ada serabi, yang ketiga kulit lumpia, kemudian kulit risol, kulit dadar gulung, dan yang terakhir ada crepes ya. Itu adalah makanan dari adonan cair. Yang kedua adalah adonan padat. Apa itu adonan padat? Campuran atau gabungan dari bahan pembentuk dan bahan cair yang diuleni sampai kalis ya. Apa itu kalis? Kalis adalah sudah tidak lengket di tangan ya. Kalau kita tarik adonannya elastis, tidak mudah sobek atau tidak mudah putus. Itu adalah pengertian dari adonan padat ya. Adonan padat ada dua macam ya. Yang pertama adalah adonan padat beragi dan yang kedua adalah adonan padat tidak beragi ya. Yang satunya menggunakan ragi dan yang satunya lagi tidak menggunakan ragi atau tidak mengembang. Contoh adonan padat beragi itu ada roti. Roti ada macam-macam ya, ada roti isi, roti tawar, kemudian ada roti burger,
kemudian roti manis, dan lain-lain ya. Kemudian untuk adonan padat tidak beragi, contohnya adalah mochi, kemudian klepon, onde-onde, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari adonan padat beragi dan tidak beragi. Selanjutnya adalah adonan kental. Pengertian dari adonan kental adalah campuran atau gabungan dari bahan makanan dengan perbandingan 1:1 sampai 1,5 ya. Yang satu adalah bahan pembentuk, sedangkan yang 1 sampai 1,5 adalah adonan cair ya. Misalnya bahan pembentuknya atau tepungnya adalah 50, kemudian bahan cairnya 50 sampai 75. Perbandingannya 1:1 sampai 1,5. Itu adalah adonan kental ya. Contoh makanan dari adonan kental, yang pertama adalah martabak manis, brownies, bolu, cake, kue mangkok, dan lidah kucing ya. Itu adalah contoh dari adonan kental. Yang terakhir adalah adonan pasir. Apa itu adonan pasir? Adonan pasir adalah adonan yang membutuhkan bahan cair sangat sedikit. Ada pula adonan pasir yang tidak menggunakan bahan cair sama sekali. Ya, diolah atau dicampur sampai berbutir-butir menyerupai pasir. Itu adalah pengertian adonan pasir. Oke teman-teman, adonan pasir ada dua macam. Yang pertama adalah sugar pastry dan yang kedua adalah short pastry ya. Yang satu menggunakan gula, yang satu menggunakan garam. Sehingga yang satu rasanya manis dan yang satu lagi rasanya asin atau gurih. Contoh makanan dari adonan pasir, yang pertama yang manis, contohnya adalah nastar, kemudian ada putri salju, kemudian ada coklat chips ya. Kemudian yang gurih atau yang asin ada kastengel, kemudian ada bola-bola keju, dan ada kue krangkelin ya. Itu tadi adalah macam-macam adonan berdasarkan jumlah bahan cair ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar adonan lainnya. Yang pertama adalah adonan rebus. Apa itu adonan rebus? Adonan rebus adalah adonan yang cara memasaknya adalah direbus. Direbus terlebih dahulu, kemudian diselesaikan dengan teknik lainnya atau teknik pengolahan makanan basah ataupun teknik pengolahan makanan kering. Contoh makanan dari adonan rebus. Yang pertama ada aneka macam jenang. Ya, jenang atau bubur. Kemudian yang kedua kue sus. Kemudian ketiga ada churros. Kemudian selanjutnya ada kue nagasari. Ya, itu adalah contoh makanan dari adonan rebus. Selanjutnya adalah adonan lembaran. Apa itu adonan lembaran? Adonan lembaran adalah adonan yang dibuat dengan cara digiling atau ditipiskan ya. Kemudian menggunakan lemak padat atau coarse fat ya, sehingga membuat makanan itu berlapis-lapis. Itu adalah adonan lembaran. Contoh adonan lembaran, yang pertama adalah puff pastry, kemudian yang kedua adalah Danish pastry ya. Itu adalah contoh adonan lembaran. Contoh makanan dari puff pastry, yang pertama adalah cream horn ya, yang berbentuk seperti trompet atau corong ya. Yang kedua adalah kalau di bahasa Indonesia croissant ya, tapi bacanya croissant ya, dari Prancis. Kemudian ada raisin puff atau di dalamnya adalah kismis.
Dan yang terakhir adalah palmiers, ya, yang berbentuk seperti hati. Perbedaan Puff dan Danish adalah yang satu menggunakan bahan pengembang dan yang satu tidak menggunakan bahan pengembang, ya. Yang menggunakan bahan pengembang adalah Danish pastry, ya, menggunakan ragi sehingga bentuknya atau kuenya seperti roti, ya, mengembang. Sedangkan puff pastry itu tidak menggunakan ragi sehingga kue atau makanan yang dihasilkan adalah mudah rapuh atau mudah hancur. Selanjutnya adalah adonan biskuit, ya. Adonan biskuit adalah adonan yang digiling kemudian dibentuk, ya, bisa bulat atau bentuk-bentuk yang lainnya, kemudian di oven atau dibakar. Itu adalah adonan biskuit, ya. Contoh adonan biskuit ada banyak, ya, misalnya biskuit susu, biskuit kelapa, kemudian ada zen cookies dan lain-lain, ya. Yang terakhir adalah adonan bolu, cake dan moscovice. Pengertian adonan bolu adalah adonan atau campuran dari berbagai bahan makanan yang dimixer atau dicampur dengan menggunakan mentega yang sedikit atau tidak menggunakan mentega sama sekali, dan diakhiri dengan teknik pengolahan makanan dikukus atau dipanggang, ya. Itu pengertian dari bolu. Contoh makanan dari adonan bolu yang pertama adalah bolu kukus, ya. Kemudian ada bolu zebra, kemudian ada bolu panggang dan bolu gulung. Itu adalah beberapa contoh dari adonan bolu. Selanjutnya adalah adonan cake, ya. Apa itu pengertian adonan cake? Adonan cake adalah campuran bahan-bahan makanan yang dimixer, ya, dimixer menjadi satu dan menggunakan mentega yang sudah dicairkan atau dilelehkan terlebih dahulu. Kemudian diselesaikan dengan teknik pengolahan basah ataupun teknik pengolahan kering. Contoh dari adonan cake yang pertama adalah sponge cake, ya, kemudian ada chiffon cake, butter cake, atau cake mandarin, ya. Itu adalah beberapa contoh dari adonan cake, ya. Yang terakhir adalah adonan moscovice. Apa itu adonan moscovice? Adonan moscovice adalah campuran dari berbagai bahan makanan dan menggunakan margarin atau lemak yang sudah didinginkan atau dibekukan terlebih dahulu, ya. Kemudian dimixer atau dicampur dan diselesaikan dengan teknik pengolahan basah ataupun teknik pengolahan kering. Contoh makanan dari adonan moscovice itu tergantung dengan isinya, ya. Misalnya raisin moscovice, ya, moscovice yang isinya kismis, atau cheese moscovice, moscovice yang isinya atau terbuat dari keju. Kemudian ada banana moscovice. Banana moscovice adalah moscovice yang isinya adalah pisang atau terbuat dari bahan baku pisang, ya. Itu adalah contoh makanan dari adonan moscovice. Perbedaan adonan bolu, cake dan moscovice salah satunya terletak pada penggunaan mentega, ya. Bagaimana penggunaan menteganya? Yang pertama untuk bolu, ya. Bolu itu menggunakan sedikit mentega atau tidak menggunakan sama sekali. Kemudian untuk cake menggunakan mentega yang sudah dicairkan atau dilelehkan. Dan yang terakhir adalah adonan moscovice, ya. Penggunaan menteganya dibekukan terlebih dahulu. Oke teman-teman, itu tadi adalah macam-macam adonan, ya, yang sudah kita pelajari. Ada banyak sekali adonan, ya. Sudah paham semuanya? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Bu Nola. Bisa lewat WA, bisa DM Instagram, atau lewat Line. Silahkan ditanyakan yang belum mengerti, ya. Oke teman-teman, kalau sudah paham, selamat siang, selamat mengerjakan tugas.
Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sarange.